Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my channel Esa Juang Laksono. Salam kuping panjang. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya tentang pembuatan jamu kelinci, dimana jamu kelinci ini yang kita aplikasikan ke ternak kita. Ternak kelinci memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah membantu pemulihan dari beberapa masalah seperti kembung dan mencret. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh untuk kelinci tersebut dari serangan beberapa penyakit. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan nafsu makan, serta masih banyak lagi manfaat yang kita peroleh dari jamu yang kita berikan ke kelinci. Untuk itu, sebelum beranjak ke tekniknya bagaimana, caranya bagaimana, alat bahan yang kita butuhkan bagaimana, alangkah baiknya teman-teman bisa menekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini, tombol like, serta memberikan komentar saran pendukung untuk keberlangsungan dan pembangunan channel ini. Yang jelas, langsung saja teman-teman mengenai bagaimana teknik yang kita gunakan dalam pembuatan jamu kelinci. Untuk itu yang utama, alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama ini ada pisau dan alasnya, dimana pisau ini nantinya fungsinya memotong bahan-bahan yang digunakan jamu untuk mudah dilakukannya pemblenderan semacam itu. Lalu ini ada juga torong yang nantinya fungsinya adalah memudahkan kita untuk memasukkan bahan ke alat yang digunakan fermentasi semacam itu. Lalu di sana ini adalah botol yang nantinya kita gunakan untuk fermentasi, ukurannya kurang lebih 2 liter semacam itu. Lalu di sebelahnya ini ada botol dan air yang jumlah airnya berisi kurang lebih 1,5 liter. Lalu di sebelah sini ada EM4 yang nantinya mikroorganismenya ini membantu dalam proses fermentasi. Dan di sini ada alat blender yang nantinya fungsinya adalah menghaluskan bahan-bahan ini untuk dilakukannya proses fermentasi semacam itu. Dan ini ada gula jumlahnya ini kurang lebih 150 gram. Dan di sini ada bahan-bahannya. Ini ada kunir putih yang didapatkan dari hasil berkebun. Ini kunir biasa, dan ini adalah kencur semacam itu. Untuk itu langsung saja kita menuju step pertama. Untuk step pertama, hal yang kita lakukan adalah melakukan pemotongan bahan-bahan yang ada di sini teman-teman, mulai dari kunir putih, kunir biasa, dan kencur. Ini total bahan ini beratnya kurang lebih 150 gram. Untuk itu langsung saja bagaimana caranya. Ya, kita ambil lalu kita potong ukurannya kecil-kecil. Jadi kayak gini teman-teman, kecil lah. Begitu pula kunir ini, kencur, kunir kita potong, ukurannya juga menjadi kecil-kecil semacam ini. Begitu pula kencurnya teman-teman. Nah, kita potong
kecil-kecil semacam ini hingga semua bahan ini terpotong, ukurannya kecil-kecil dan mudah untuk dilakukan pemblenderan. Untuk step kedua, setelah pemotongan semacam ini teman-teman, barulah kita blender menggunakan alat ini ditambah dengan bahan air yang sudah tertakar tadi dan kita masukkan ke botol kosong ini ya teman-teman. Untuk itu langsung saja bagaimana langkahnya, mari kita lakukan. Ya, kita ambil dulu, kita buka, baru kita masukin ke alat yang digunakan untuk pemblenderan semacam itu teman. Masukin, kita tambahkan air ya teman-teman. Nah, ini kita tambahin sedikit biar memudahkan dalam melakukan pemblenderan semacam itu. Kita tutup dulu, baru kita tutup kembali. Dan kita tuangin ke alat blender ini teman-teman. Oke, dipastikan sudah sesuai, baru kita blender. Sekiranya sudah halus, barulah kita buka botol ini ya teman-teman. Kita buka, kita gunakan alat tadi torong untuk kita masukkan. Begitu pula ini kita buka ya, kita buka ini. Masih ada emasnya, barulah kita tuangin ya. Sama ampas-ampasnya nggak apa-apa ini teman-teman. Oke, hasilnya semacam ini ya teman-teman. Nah, ini kita bahan-bahan ini tadi kita blender sama kayak tadi hingga bahan ini habis dan masuk ke botol ini. Oke teman-teman, ini hasil dari pemblenderan tadi, jumlahnya kayak gini. Setelah step ini kita lakukan, barulah step berikutnya kita masukkan ini teman-teman, gula yang jumlahnya 150 gram ke dalam hasil blenderan empon-empon tadi ya. Oke teman-teman, kita masukkan gulanya semacam ini semuanya ya ke dalam botol. Tambah air sedikit, kita masukkan airnya semacam itu. Setelah itu langkah kedua adalah ini, langkah berikutnya, mohon maaf, langkah berikutnya kita masukkan E4 ini ke dalam botol ini, kurang lebih satu tutup saja ya. Kita buka terlebih dahulu, bentar teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah E4 yang kita tuangin, jumlahnya satu tutup. E4 ini kita masukkan ke dalam botol ini. Nah, setelah kayak gini, barulah kita tambah air juga. Kita tambahkan air ya. Hingga jumlahnya hampir memenuhi. Nah, semacam ini, hampir memenuhi botol kosong tadi ya teman-teman. Barulah setelah itu kita tutup, kita aduk dan kita fermentasi kurang lebih 7 hari. Setelah itu siap untuk digunakan ya teman-teman. Mungkin itu saja video dari saya, yang jelas hasilnya semacam ini. Nanti kita pergunakan beberapa tutup untuk campuran air minum si kelinci, dan
Hasil ini nanti bisa diaplikasikan setelah proses fermentasi selesai, yaitu 7 hari ya teman-teman. Yang jelas pada video ini mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe, like, serta komennya. Dan salam kuping panjang.